Allahumma sholli ala Muhammad. Wa dzakir bihi, dan ingatkan mereka yang lalai, ingatkan mereka yang tertipu oleh gemerlapnya dunia, ingatkan mereka. Buatlah diri kita sebagai dalil untuk jalan-jalan diri kita sendiri dan juga dalil bagi orang lain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zikr rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan li uyunihim waj'alna wajha fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qadim bila zawali ya mubdi bila mithal wa lakal hamdul minnat wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maktuban fil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha al-qawli wa bi'aniyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi dajali wa hayrati wa ya Rabbi mati'ani bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mughlati wa ahli bi farhan wa ilma wa hikmatan وسلم كل يوم وليلة على نبيه الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-An'am 70.
بسم الله الرحمن الرحيم وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدلكم بعدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Wadharil ladzina, dan tinggalkan alladzina, orang-orang yang ittakhadhu, yang menjadikan mereka dinahum, agama mereka, la'iban, permainan, walahwan, senda gurauan, wa gharratkumul hayatud dunya, wa gharrathum, dan tertipu mereka al hayatud dunya, gemerlapnya kehidupan dunia, tadzakir bihi, dan ingatkan mereka bihi, dengan Al-Quran, antu basala nafsun bima kasabat, agar tidak terjerumus diri mereka bima kasabat, dengan apa yang mereka perbuat, laisa laha, tidak ada baginya, min dunillah, dari selain Allah, waliyun, pelindung, wala syafi'un, dan tidak ada yang bisa memberi syafaat, tidak ada yang bisa memberi pertolongan. Wa in ta'dil, dan jika ta'dil, menebus, kull adlin, dengan semua tebusan, la yukhadh minha, tidak akan mengambil, minha, darinya, tidak akan diterima, minha, dari tebusan-tebusannya. Ulaikal ladzina, itulah mereka, alladzina, orang-orang yang ubsilu, terjerumus, bima kasabu, dengan apa yang mereka perbuat, lahum, maka bagi mereka, sarabun, minuman, min hamimin, dari minuman yang mendidih, wa adzabun,
dan azab alimun yang pedih bima kanu yakfurun dengan apa ada mereka yakfurun kafir mereka, ingkar mereka. Wa dzaril ladzina, dan ada dannya di sini berarti melanjutkan ayat sebelumnya bahwasanya orang-orang yang kafir telah menghina ayat-ayatnya Allah, telah melecehkan ayat-ayatnya Allah, baik ayat kauliyah maupun ayat kauniyahnya Allah, dihina-hinanya, dilecehkannya. Kita harus meninggalkan orang-orang yang selalu menghina ayat-ayatnya Allah, baik ayat kauliyah yaitu ayat-ayat dari Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang terpapar di semesta alam, yang sering menghina-hina ciptaannya Allah, menjelek-jelekkan ciptaannya Allah, bahkan mendustakan nikmat-nikmatnya Allah. Kita harus jauhi. Makanya ayat ini wa dzaril ladzina, dan tinggalkan. Jaga jarak, tinggal jauh. Jangan dekat-dekat, takut ketularan. Seperti kita kemarin waktu COVID, tak boleh kita dekat-dekat dengan orang yang kena virus COVID. Takut apa? Takut ketularan. Orang yang selalu menghina ayat-ayatnya Allah, orang yang selalu menghina orang yang menyampaikan ayat-ayatnya Allah, orang itu berpenyakit. Penyakitnya penyakit zalim, penyakitnya penyakit kafir. Makanya kita harus introspeksi diri. Dikhawatirkan penyakit virus berada di dalam jiwa kita. Jangan sampai virus-virus kezaliman, virus-virus kekafiran ada di dalam jiwa kita. Makanya kita harus meninggalkan jiwa-jiwa zalim, meninggalkan jiwa-jiwa kafir yang ada di dalam jiwa kita. Harus berjuang, harus berkorban kita dalam memperjuangkan itu, agar penyakit-penyakit zalim, penyakit-penyakit kafir tidak bersemayam di dalam jiwa kita. Kita harus meninggalkan. Apa contohnya? Orang-orang yang harus ditinggalkan. Penyakit apa lagi contohnya? Wa dzaril ladzina, dan tinggalkan oleh engkau ya Muhammad orang-orang yang ittaudu dinahum, yang mengambil mereka, menjadikan mereka dinahum, agama mereka, la'iban, permainan, walahwan, senda gurauan, tidak serius, hanya main, hanya dibuat bedok, hanya dibuat pemanis, hanya dibuat bedak, hanya dibuat sidu, hanya dibuat lipstik,
atas jiwa-jiwa zalim, atas jiwa-jiwa kafir yang bersemayam di dalamnya. Jadi walaupun dia sholatnya hanya sebagai kedok saja. Walaupun dia itu zakatnya karena ada tujuan keduniaan saja. Makanya kita harus tinggalkan orang yang menjadikan agamanya hanya sebagai permainan, hanya sebagai senda gurauan saja. Tidak sungguhan dia beragama. Buktinya, walaupun dia itu sholat, zakat, tujuannya hanya untuk keduniaan saja. Sekarang waktunya di tahun-tahun politik, banyak sekarang para dewan, bahkan para calon presiden, para calon dewan, calon presiden yang menjadikan agama ini hanya sebagai kedok, hanya sebagai pemanis saja, hanya sebagai hidung, mempercantik saja agar tujuan keduniaannya tercapai. Kita doakan para dewan, para calon dewan, para calon presiden melakukan mereka perbuatan baik mereka memang dilandasi karena keimanan mereka, bukan karena sebagai kedok saja. Kalau itu terjadi, agama hanya sebagai kedok, agama hanya sebagai permainan, agama hanya sebagai gurauan saja, kita harus meninggalkan mereka. Orang yang membuat agamanya sebagai kedok, wa gharratkumul hayatud dunya, mereka itu tertipu oleh gemerlapnya dunia. Mereka itu tertipu dalam kehidupan dunia ini. Padahal kesenangan di atas dunia ini hanyalah fata morgana. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau kita menemukan saudara kita, kalau kita menemukan diri kita juga yang mana agama ini hanya sebagai kedok, agama ini hanya dibuat permainan dan gurauan saja, wadzakir bihi, maka ingatkanlah mereka dengan Al-Quran, ingatkan mereka dengan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauliyah, ingatkan mereka. Kita mengingatkan seseorang tidak harus kita membawa dalil. Di jalan-jalan kita dalil. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, di jalan-jalan jual jamu itu namanya. Orang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga jual jamu. Kita peringatkan orang-orang yang menjadikan agama ini hanya sebagai kedok, sebagai pemanis, sebagai permainan, sebagai lahwan, senda gurauan. Kita harus memperingatkan mereka dengan perilaku kita. Enggak harus kita itu bawa dalil, enggak harus. Kitalah yang harus menjadi dalil bagi diri kita dan juga orang lain. Dengan cara apa? Bersemangat dalam beribadah, bersemangat dalam qiyamul lail, bersemangat dalam sholat berjamaah, bersemangat dalam mengaji, bersemangat dalam mandi di pagi hari. Jadikan dalil diri kita untuk diri kita.
Jadikan dalil diri kita untuk orang lain. Itu namanya bermanfaat. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya, termasuk di dirinya. Jadi ingatkan diri kita ini, jangan sampai agama ini hanya dijadikan sebagai kedok, sebagai tameng dari jiwa-jiwa zalim, dari jiwa-jiwa kafir yang bersemayam di dalam jiwa kita. Harus peringatkan, kita harus jadi dalil, bukan kita harus dalil, bukan. Kita harus jadi dalil bagi diri kita dan juga orang lain. Agar kenapa? Antuk salah nafsun bima kasabat, agar tidak terjerumus diri mereka bima kasabat, dengan apa yang mereka perbuat. Kalau sudah melakukan, sudah bernilai. Kejelekan kalau sudah dilakukan, sudah bernilai dosa. Kalau kebaikan mulai bernilai tatkala kita memulainya dengan berniat. Namun kalau dosa tatkala dikerjakan itu sudah bernilai dosa. Laisa laha, tidak ada laha baginya, bagi mereka yang berbuat zalim, yang mempunyai jiwa kafir, min dunillahi, dari selain Allah, waliyun, pelindung, wala syafi'un, dan tidak ada pula yang dapat menolong, memberi syafaat kepada orang yang berbuat zalim dan kafir. Wa in ta'dil, dan jikalau mereka ingin menebus, karena waktu di dunia hartanya banyak, menjadi orang kaya raya, kemudian ingin menebus dosa-dosa mereka tatkala mereka sudah di yaumil qiyamah. Wa in ta'dil kulla adlin, dengan semua tebusan, apa yang terjadi? La yukhudh minha, maka tebusan-tebusannya itu tidak diterima minha, dari tebusan itu, ditolak. Gak usah besok, di alam kubur saja sudah gak ada gunanya hartanya. Ulaika alladzina, mereka itulah orang-orang yang ubsilu, yang terjerumus mereka bima kasabu, dengan apa yang mereka perbuat. Jadi besok tatkala di yaumil qiyamah, banyak orang yang menyesal. Orang yang baru mati saja sudah menyesal. Orang yang mau mati saja dalam keadaan sakaratul maut, setelah diperlihatkan oleh Allah amal-amalnya. Jadi tatkala sakaratul maut itu, amal-amalnya itu sebelum mati diperlihatkan oleh Allah. Banyak yang menyesal. Jadi pernah diceritakan
Pada zamannya Rasulullah ada sahabat yang tiap 5 waktu dia sholat berjamaah. Perjalanannya dari rumah ke Masjidin Nabawi sekitar 3 jam. Sekitar 3 jam. Berapa kilo itu? 3 jam itu. Itu berjalan. Suatu ketika di waktu subuh, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Aina si fulan? Di mana si fulan itu? Kok enggak kelihatan?" Mungkin sakit ya Rasul, karena belum pernah dia meninggalkan sholat subuh berjamaah. Setelah agak siang, di waktu duha, dapat kabar bahwa sahabat yang tidak datang untuk sholat berjamaah subuh ternyata sudah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah datang untuk bertakziah. Setelah datang, istrinya bercerita, "Gimana ya Rasul, suami saya sebelum meninggal kok aduh-aduh terus, kok kayaknya menyesal." Kemudian turunlah malaikat Jibril memberitahu Rasulullah bahwa adu-adu yang seolah-olah menyesal itu dikarenakan 3 faktor. Yang pertama, sebelum meninggal dunia, sahabatnya itu diperlihatkan pahala tatkala dia berjalan menuju Masjid Nabawi yang dia tempuh selama 3 jam. Diperlihatkan oleh Allah pahalanya. Kemudian dia menyesal, padahal baik. Kemudian dia menyesal, karena memang yang terdengar adunya, sampai 3 kali adunya. Ternyata aduh yang pertama, dia itu menyesal, kenapa rumahku nggak lebih jauh dari yang sekarang. Ini aja aku berjalan 3 jam ke Masjid Nabawi, pahalanya luar biasa. Seandainya rumahku lebih jauh lagi, aku bisa berjalan ke Masjid Nabawi 4 jam. Alangkah bahagianya. Jadi aduh yang pertama, menyesal karena tatkala dia berjalan menuju masjid hanya ditempuh 3 jam. Dia menyesal kenapa tidak berjalan ditempuh 4, 5, 6, 7, 8 jam ya. Kalau kita sekarang cari masjid yang terdekat untuk Jumatan ya, cari masjid yang tersedia nasi bungkus, nasi kotak ya. Hati-hati, jangan sampai kita terjerumus kepada membuat agama ini sebagai kedok pemanis saja. Kemudian aduh yang kedua, ternyata dia itu semasa hidupnya pernah tatkala di dalam perjalanan dia itu bertemu dengan fakir miskin yang sedang kelaparan. Kemudian dia memberi separuh dari bekal yang ia bawa. Separuh roti yang ia bawa dia kasihkan, dia berikan kepada fakir miskin. Diperlihatkan oleh Allah pahalanya tatkala dia bersedekah separuh rotinya itu. Kemudian dia menyesal, kenapa ya roti yang aku berikan kepada fakir miskin itu kok hanya diberikan separuh? Kenapa kok tidak diberikan semuanya?
diberikan separuh pahalanya udah luar biasa seperti ini. Apalagi dulu waktu hidup di dunia aku memberikan semuanya roti yang aku bawa. Menyesal karena hanya bersedekah dengan separuh roti. Kemudian aduh yang ketiga, ternyata pada suatu pagi dalam perjalanan dari rumahnya ke Masjidil Haram, dia menemui seseorang di dalam perjalanannya itu kedinginan karena bajunya terbatas atau tipis atau sudah sobek karena memang orang miskin. Kemudian dia buka bajunya, diberikan kepada pengemis itu, kepada orang yang miskin tadi. Kemudian dia menyesal karena baju yang ia berikan ternyata baju yang sudah second, baju yang baru dia tidak berikan. Ternyata dia itu pada musim dingin itu dia memakai dua baju yang baru ditaruh di luar, baju yang lama ditaruh di dalam. Namun apa yang dia lakukan? Ternyata dia buka bajunya, ternyata yang diberikan hanya baju yang dalam, yang sudah apa itu? Sudah jelek, sudah second. Ditampakkan oleh Allah pahalanya memberi baju yang sudah second itu kepada orang yang membutuhkan itu. Ternyata pahalanya sangat besar. Dia menyesal, seandainya baju yang baru yang aku berikan, betapa besar lagi pahala yang Allah berikan. Jadi sebelum meninggal, tatkala nazak, amal-amal kita oleh Allah ditampakkan. Kebanyakan orang itu menyesal, walaupun berbuat baik masih tetap menyesal karena tidak maksimal tatkala berbuat kebaikan. Makanya hati-hati, jangan sampai agama ini hanya dibuat kedok saja. Jadi tatkala itu disampaikan oleh Rasulullah kepada istrinya, sahabatnya itu, bahwa adu sampai 3 kali itu adalah yang pertama karena dia menyesal. Kenapa? Tatkala dia berjalan ke masjid hanya ditempuh 3 jam, dia menyesal. Kenapa rumahnya tidak lebih jauh lagi sehingga bisa menempuh 4 sampai 5 jam. Adu yang kedua, kenapa dia tatkala bersedekah hanya bersedekah dengan separuh roti? Kenapa tidak diberikan semuanya? Karena kita tatkala tidak makan hanya 1 roti saja, kita tidak akan mati. Dan yang ketiga, menyesal karena yang ia sedekahkan baju yang second. Kenapa tidak baju yang baru? Akhirnya istrinya, sahabatnya itu senang, bahagia karena suaminya termasuk hamba Allah yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi banyak yang menyesal. Orang yang mati, yang baru saja mati, banyak yang menyesal. Makanya banyak dicontohkan di dalam Al-Quran doa-doa, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Jadi ada orang yang baru meninggal dunia, kemudian beliaunya itu, orang itu berdoa kepada Allah. Doanya, Rabbana absorna, ya Allah, ya Tuhan kami, absorna, kami melihat, wa sami'na, dan kami mendengar,
siksaan-siksaanmu, neraka-nerakamu sudah ditampakkan, sudah diperdengarkan siksaannya, sudah ditampakkan siksaannya. Farji'na, maka kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Na'mal solehah, untuk beramal soleh. Wa inna muqinun, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang yakin. Sudah terlambat, yakinnya sudah terlambat karena sudah meninggal dunia. Karena Allah menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Allah menerima taubatnya dari seorang hamba sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Gimana dalilnya? Innallaha yuqbalu taubatal abdi lam yughargir. Allah akan menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Makanya mumpung kita diberi kehidupan oleh Allah, masih diberi umur panjang oleh Allah, pergunakan umur kita sebaik-baiknya. Ada juga doa yang sering kita baca tatkala kita membaca surat Munafikun, Al-Munafikun. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Duh Tuhanku, duh pangeranku, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau menunda atas kematianku. Apa yang mereka mau? Fa'asaddaq, mereka akan berbuat, akan bersedekah sebelum kematiannya. Jadi banyak penyesalan-penyesalan yang Allah berikan petunjuknya lewat Al-Quran. Sebelum kita banyak sudah digambarkan di dalam Al-Quran. Setelah kematiannya banyak yang menyesal. Bahkan sebelum kematiannya sudah menyesal. Kita yang sudah umurnya sudah di atas 30, sudah tidak muda lagi, juga menyesal. Kenapa? Pada waktu kita masih muda, kita tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja. Kenapa? Di waktu kita masih muda, kita tidak sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kenapa? Sewaktu kita muda, kita tidak bersungguh-sungguh sekolah, tidak bersungguh-sungguh kuliah, tidak bersungguh-sungguh belajar, tidak bersungguh-sungguh dalam menghafal. Akhirnya di waktu tua sulit menghafal, sulit bersungguh-sungguh karena faktor usia. Apalagi sudah umur 60, apalagi umur 70, sudah tidak sekuat pada waktu masih muda. Makanya jangan sampai kita masih muda sekarang ini, besok tatkala kita berumur termasuk orang-orang yang menyesal. Jangan sampai itu terjadi. Menyesalnya karena perbuatan dari kita sendiri. Wadzakir bihi,
dan ingatkan mereka yang lalai, ingatkan mereka yang tertipu oleh gemerlapnya dunia, ingatkan mereka. Buatlah diri kita sebagai dalil untuk jalan-jalan diri kita sendiri dan juga dalil bagi orang lain. Jangan sampai kita antum dasara nafsu bima kasabat, kita terjerumus, terjerembab kepada neraka-nerakanya Allah disebabkan karena kelakuan kita sendiri. Laisa laha min dunillah, tidak ada bagi kita min dunillah dari selain Allah waliyun, sebagai pelindung. Tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah. Wala syafi'un, dan tidak ada yang bisa memberi syafaat, tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali Allah. Walaupun kita kaya raya di dunia, walaupun kita banyak anak di dunia, kaya raya banyak anak, wa in taqdil kull adlin la yukhad minha, tidak bisa kita ditebus dengan harta kita, tidak bisa kita ditebus dengan doa-doa anak-anak kita kalau kita matinya dalam keadaan kafir, matinya dalam keadaan musyrik, matinya dalam keadaan suhul khotimah, tidak akan bisa ditebus. Ulaika alladzina, mereka itulah orang-orang yang ubsidu, yang terjerumus ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bima kasabu, disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Setelah terjerumus dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, apa yang menjadi haknya mereka? Lahum, maka yang layak bagi mereka, maka haknya mereka itu sarobun, mendapat hadiah minuman dari Allah, min hamimin, dari minuman yang mendidih. Lonyot, ya, lonyot. Minumannya mendidih. Bayangkan, minumannya mendidih, diminum, daging-dagingnya langsung terkelupas. Wa adzabun alim, dan mereka juga akan mendapatkan azab yang amat pedih, bima kanu yakfurun, disebabkan karena mereka yakfurun, ingkar terhadap ayat-ayatnya Allah, ingkar terhadap ayat kauliyah dan juga kauliyahnya Allah, kafir, jiwa-jiwa kafir. Makanya jangan sampai jiwa-jiwa kafir berada bersemayam di dalam jiwa kita. Kita harus berjuang, kita harus berperang. Berperang dengan siapa? Dengan jiwa-jiwa kafir, jiwa-jiwa zalim yang ada di dalam jiwa kita. Kita harus berperang dengan hawa nafsu kita yang mengajak kepada kekafiran, yang mengajak kepada perbuatan zalim. Kita harus berperang, berjuang. Berperang dan berjuang butuh pengorbanan. Pengorbanannya harta dan juga jiwa raga. Kita harus berjuang agar kita diselamatkan oleh Allah, agar kita ditolong oleh Allah, agar kita dilindungi oleh Allah. Makanya sering-seringlah baca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus agar kita ditolong oleh Allah, makanya kita harus berbuat amal soleh. Karena kita besok di yaumil qiyamah kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Amin. Bukan karena amal-amal kita, melainkan karena rahmat dari Allah. Tidak ada satupun manusia yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah terbebas dari siksa api nerakanya Allah
karena amal-amal mereka, melainkan semuanya itu karena berkat rahmat dari Allah. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan besok kita dipertemukan, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, surga Firdaus, surga Naim, surga apa lagi? Surga apa lagi? Atau macamnya surga? Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah, sehingga kita selamat dari dunia sampai akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.